Sayyidul Ayam dengan Sayyidul Zuhur ini untuk sama-sama kita muhasabah diri, berhitung terhadap diri kita masing-masing dengan satu dasar, satu prinsip: hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kamu sekalian sebelum kamu sekalian diperhitungkan di yaumil kiamah, di pada mahsyar kelak. Sudahkah selama ini kita rasakan dalam proses hidup dan kehidupan kita lebih banyak kebaikan kita apakah kejahatan kita? Lebih banyak taat kita apakah maksiat kita kepada Allah? Lebih banyak pahala kita apakah dosa-dosa kita? Mari sejenak dan seterusnya senantiasa kita muhasabah diri, berhitung terhadap diri kita masing-masing. Lihatlah kekurangan-kekurangan berupa kesalahan, dosa, maksiat yang mungkin sudah kita lakukan selama ini, agar senantiasa kita istiqomah, istighfar, mohon ampunan Allah, mohon afunya, mohon maafnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di Ramadan ini yang senantiasa kita baca doa kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf dan Engkau adalah pemaaf. Maafkanlah kami, maafkanlah aku ya Allah. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan di wadul khutbah tadi, surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini posisinya setelah ayat-ayat yang berhubungan dengan siyam dari 183 sampai 185. Selanjutnya ayat 186 itu terkait dengan pengabulan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, aku dekat, kata Allah. Allah dekat dengan diri kita. Di sisi lain dikatakan nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari urat leher. Dalam artian kalau dipahami urat leher itu jiwa kita, Allah lebih dekat daripada jiwa kita, sangat dekat Allah. Hanya saja kadang-kadang kita merasakan Allah sangat jauh dari diri kita. Saking dekatnya juga Allah dikatakan dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhannya. Maka ternyata untuk kita mengenal Tuhan kita, ibda binafsik, dimulai dari diri kita masing-masing. Ketika kita mengatakan dalam zikir kita, Allahu Akbar, Engkau Maha Besar ya Allah, maka pahami diri kita, baca diri kita, bahwa kita hakikatnya adalah kecil dan maha kecil. Di atas kecil ada lagi maha kecil. Begitu kita agungkan kebesaran Allah, sesungguhnya kita ini kecil-kecil dan tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ketika kita katakan subhanallah, bahwa kesucian itu miliknya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, kesucian, kebesaran miliknya Allah. Ketika kita katakan Maha suci Engkau ya Allah, satu hal yang harus kita pahami, bahwa diri kita ini maha kotor. Bukan lagi kotor, tapi maha kotor, penuh dengan dan dosa maksiat yang melekat di dalam diri kita. Maka kita memohon kepada Allah. Ada kandungan doa dalam zikir kita ketika kita baca subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, sucikanlah hambamu ini yang penuh dengan noda dan dosa ini ya Allah, yang kotor ini ya Allah, dengan kemahsucianmu ya Allah. Kita tarik ke dalam diri kita masing-masing. Dalam artian Allah sangat dekat dengan diri kita, sangat dekat sekali lagi dengan diri kita. Kajilah diri kita untuk lebih kita memahami tentang Tuhan kita. Memang kajian-kajian seperti ini tidak mudah. Ada bab-bab khusus, ada ilmu khusus yang perlu untuk mengkaji ini.
tentang ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah dan sebagainya. Tapi bahwa Allah sangat dekat kepada kita, apapun yang terletak di hati kita, Allah Maha mengetahui. Aku dekat, kata Allah. Lalu apa selanjutnya ayat itu? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan hambaku apabila meminta kepadaku, kata Allah. Siapa yang dikabulkan Allah permohonannya? Dari awal itu, wa idza sa'alaka ibadi, hambaku, kata Allah. Hambaku yang mohon kepadaku, ku kabulkan, kata Allah. Laksanakanlah perintahku, berimanlah kepadaku, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapat kebenaran. Dikabulkan oleh Allah, tapi syaratnya hamba Allah. Tidak mudah menjadi hamba Allah, itu masalahnya. Bisa jadi kita merasa sebagai hamba Allah, tapi kita tidak tercatat di hadapan Allah sebagai hambanya. Sama halnya orang yang paling rugi, kata Rasulullah, orang yang merasa hidupnya beriman, merasa hidupnya Islam, tapi di hadapan Allah dia bukan orang beriman, bukan orang Islam. Ini orang paling rugi, kata Rasulullah. Kalau orang itu hidupnya kafir, matinya kafir, itu wajar. Tapi kalau masalahnya hidupnya dia merasa beriman, merasa Islam, di hadapan Allah dia bukan orang beriman, bukan orang Islam, itu orang paling rugi. Dia merasa dirinya sebagai hamba Allah, Abdullah, tapi ternyata Allah tak menganggap diri orang itu sebagai hambanya. Kita menyatakan diri kita sebagai hamba Allah tidak di lisan kita, tidak di mulut kita, tapi dalam aktivitas praktek kehidupan kita sehari-hari yang bermula semua awalnya dari adalah qalbu kita, hati kita. Ketika kita merasa lebih, merasa hebat, ketika orientasi tujuan kehidupan kita adalah dunia ini, harta, jabatan, pangkat, ego kita, ketika kita perturunkan amarah kita dan sebagainya, satu hal yang harus kita garis bawahi tebal-tebal, hakikatnya kita belumlah menjadi Abdullah, hamba Allah, hamba dunia, hamba jabatan, hamba pangkat, hamba kehormatan, hamba ego kita, hamba nafsu kita dan sebagainya. Maka setelah ayat siap tadi, karena di siap juga dianjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doa ini lambang penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita hakikatnya menyatakan diri kita di hadapan Allah adalah hamba yang lemah, yang berhajat, yang butuh kepada bantuan pertolongan Allah. Kita berdoa kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah, dan kita yakini dikabulkan oleh Allah. Hanya persoalannya bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Ada 3 hal cara Allah mengabulkan doa kita. Dengan harapan kita pahamkan cara Allah mengabulkan doa ini, agar jangan sampai ada buruk sangka di hati kita kepada Allah. Kenapa ya Allah, saya sudah berdoa siang malam setiap saat, tidak banyak yang saya minta ya Allah. Segala macam perintahmu, segala perintahmu apa saja saya kerjakan, saya laksanakan ya Allah. Tapi kenapa hal yang kecil seperti ini aja di hadapan banyak kali Allah tak dikabul-kabulkan sampai sekarang. Akhirnya sang hamba tadi pun berburuk sangka kepada Allah. Pada Allah sudah mengingatkan kita, ana inda zonni abdi bi, dalam hadis qudsi. Aku, kata Allah, menurut persangkaan hamba kepadaku, kata Allah. Kalau persangkaan hamba kepadaku baik, hakikatnya aku baik. Tapi kalau persangkaan hamba kepadaku buruk, hakikatnya aku buruk terhadap dirinya. Gampang maafkan. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa ini. Harapan kita agar jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah. Artinya dikabulkan Allah doa kita selama kita di hadapan Allah tercatat sebagai hambanya. Yang pertama, litta'jil atau at-ta'jil, segera dikabulkan doa itu. Hari ini kita berdoa, hari itu dikabulkan. Hari ini kita berdoa atau masih dalam 1 minggu dikabulkan oleh Allah. Itu at-ta'jil. Apa yang kita minta itu yang dikabulkan Allah. Ini tidaklah kita buruk sangka kepada Allah, karena apa yang kita minta memang dikabulkan Allah.
Dan dalam hal ini juga semua perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita jauhkan. Tapi ada yang kedua, at-tabdil, diganti Allah pengabulan doa ini. Yang kita minta A diganti Allah jadi B, B jadi C. Kalau yang kita minta yang baik menurut kita dikabulkan Allah masih yang baik, mungkin kita masih bisa baik sangka kepada Allah. Ketika kita minta lulus di satu pekerjaan, tahu-tahu kita tidak lulus di pekerjaan itu, tapi lulus di pekerjaan yang lain. Ketika kita minta lulus di satu sekolah, kita tidak lulus di sekolah yang kita mintakan, tapi lulus di sekolah yang lain, alternatif yang kita mintakan kepada Allah. Masih bisa kita baik sangka kepada Allah. Tapi masalahnya, ketika kita minta sehat, datang sakit. Ketika kita minta selamat, datang celaka. Ketika kita minta rezeki, datang bangkrut dalam usaha kita. Pertanyaan besarnya adalah, masihkah kita bisa baik sangka kepada Allah? Hanya satu mungkin banding 1000 banding 1.000.000 orang yang masih bisa kita baik sangka kepada Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan kita tebal-tebal, keras-keras. Aku, wahai hambaku, menurut persakan hambaku kepadaku, kata Allah. Apakah tidak dikabulkan Allah doa kita ketika kita minta sehat yang datang sakit? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, kita afiah fil jasad, berilah aku kesehatan ya Allah, afiah, sehat wal afiat. Dalam hadis itu, doa itu yang datang sakit, Allah Maha mengetahui. Wahai hambaku, bukankah yang kau minta sehat? Badanmu, fisikmu, lahirmu memang sehat, tapi batinmu, hatimu penuh dengan penyakit. Dalam hatimu masih bersemayam sifat sombong, iri dengki, angkuh, ria dan sebagainya. Badanmu memang sehat. Biarlah wahai hambaku, kusakitkan badanmu, kusakitkan jasmanimu, kusakitkan lahirmu, demi untuk menyehatkan batinmu, kata Allah. Kadang-kadang kita sudah berusaha kepada Allah. Untuk apa sehat badan kita, tapi hati kita penuh dengan penyakit? Bukankah lebih baik hati kita sehat, bersih hati kita, jauh dari sifat aku, iri dengki, ujub, ria, sombong dan sebagainya, dibandingkan dari sekedar sehat badan kita? Ternyata disakitkan Allah lahir kita, badan kita, untuk menyehatkan batin kita, mencuci hati kita dari karat-karat noda-noda yang melekat di batin kita. Ada sebuah kisah dahulu di masa Rasulullah. Ketika tengah malam Rasulullah sedang duduk, datanglah seseorang ibu-ibu dengan pakaian hitam, wajah hitam, semua serba hitam, di tengah malam yang gelap gulita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah pun terheran melihat sang ibu ini. Sudahlah pakaiannya hitam, wajahnya hitam, semua hitam, di tengah malam gelap gulita yang hitam lagi. Lalu apa kata orang ini yang datang ini? Wahai ya Rasulullah, aku ini adalah penjelmaan maridul huma. Marid sakit, huma panas, penyakit panas sejenisnya. Tolong ya Rasul, kau utus aku ya Rasul kepada salah seorang sahabat yang kau cintai ya Rasul. Berpikirlah Rasulullah, oh di sana si fulan itu salah seorang sahabat yang kau cintai, pergilah ke sana. Bukan sahabat, bukan orang yang kau benci, sakit sekalian mati, tidak. Tapi sahabat yang kau cintai, pergilah penyakit tadi. Sampai di rumah sahabat itu, berubahlah wujud sang ibu tadi menjadi penyakit. Sakitlah sang sahabat itu, beberapa hari sakit. Setelah itu sembuh. Kembali datang penyakit tadi, sang ibu tadi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat itu sudah sembuh dengan penyakit. Sahabat itu sabar dengan sakitnya. Dalam artian sabar itu harus ada ikhtiar penyembuhannya. Karena itu ya Rasulullah, sekarang ini anggota tubuhnya sudah diganti Allah dengan anggota tubuh yang lebih baik. Karena dia sabar dengan sakitnya ya Rasulullah, maka hatinya sudah dicuci Allah dengan hati yang terang benderang. Karena sabar dengan sakitnya ya Rasulullah, dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah. Karena dia sabar dengan sakitnya ya Rasulullah, maka penyakit-penyakit hatinya sudah bersih, sudah disembuhkan oleh Allah.
sudah bersih hati. Bukankah wahai hambaku yang kau minta sehat, biar ku sakitkan badanmu untuk menyehatkan hatimu, kata Allah. Tapi kadang-kadang kita berusaha kepada Allah. Kita minta rezeki datang bangkrut atau merugi. Ada kadang-kadang orang begitu berlimpah hartanya, rezekinya, dia lalai, dia lupa kepada Allah. Tapi begitu ditimpa masalah terkait dengan ekonomi, rezeki, dia pun menangis, mengadu, bermunajat kepada Allah. Ketika orang itu diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, dia lalai, dia lupa kepada Allah. Wahai hambaku, makin lancar usahamu, ternyata ibadahmu makin berkurang, kau makin lupa kepada. Biar ku kurangi rezeki, kurugikan usahamu. Dengan engkau kurugikan usahamu, nanti tengah malam engkau akan menangis, bermunajat, memohon kepadaku, kata Allah. Di saat sang hamba tadi bermunajat, menangis di hadapan Allah, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, di saat itulah dekatnya sang hamba dengan Rabb-Nya. Aku ingin, wahai hambaku, aku rindu dengan air matamu. Aku ingin engkau menangis di hadapanku. Aku ingin engkau di hadapanku menjadi hambaku, kata Allah. Menangis di hadapanku, memohon. Rezeki yang sesungguhnya itu adalah ketika kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Bukankah wahai hambaku yang kau minta rezeki, inilah rezeki yang sesungguhnya. Ketika engkau bermunajat, menangis di hadapanku, di saat itu engkau dekat-dekatnya dengan diriku. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Kalau rezeki harta dan sebagainya, bisa jadi hanyalah rezeki nomor 16 dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga cara Allah mengabulkan doa takhir, diakhirkan Allah pengabulan doa itu. Maksudnya pengabulan doa itu diakhirkan Allah, kelak pengabulannya di akhirat. Sehingga dalam riwayat ketika sang hamba dipanggil oleh Allah, wahai hambaku, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian engkau berdoa kepadaku di dunia, tidak kukabulkan doamu di dunia, ini balasannya, kata Allah. Tanggal sekian, jam sekian, menit sekian kau berdoa juga, tidak kukabulkan doamu di dunia, ini balasannya, kata Allah. Makin banyaknya balasannya doa yang tidak dikabulkan di dunia, menumpuk. Lebih banyak balasan doa yang tak dikabulkan di dunia daripada balasan amal ibadahnya sendiri. Sehingga kata Rasulullah, tak heran-heranlah orang tadi, sang hamba tadi melihat balasan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia. Sehingga kata Rasulullah, kalaulah umatku ini tahu, justru mereka akan mengatakan, ya Allah, tak perlu kau kabulkan doaku di dunia, kau kabulkan saja dalam bentuk pengabulan di akhirat. Saking luar biasanya beribu kali lipat nilainya pengabulan doa di akhirat dibandingkan di dunia ini. Walaupun tetap yang kita minta dalam doa kita dikabulkan hajat dunia kita dan juga hajat akhirat kita dalam doa yang sentiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Artinya kabulkanlah doa-doa kami, hajat kami terkait dengan urusan dunia. Berilah kami kebaikan di akhirat, kabulkanlah hajat kami, tolonglah kami dengan urusan-urusan akhirat kami. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah terus kita perbanyak doa kita kepada Allah, karena itu adalah wujud lambang penghambaan kita kepada Allah. Satu hal yang harus kita pahami, kalau manusia makin diminta dan makin sering diminta, makin tak suka dia. Kenapa minta-minta terus? Baru lagi minta kemarin, udah minta lagi. Tapi Allah tidak. Makin banyak kita meminta, makin sering kita meminta kepada Allah, Allah makin suka kepada kita. Karena kita makin menyatakan diri kita lemah di hadapan Allah. Doa sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.